isbatnya Said Mahdi Rojai kepada nasabnya Ba'alawi. Nah, kira-kira apa yang bisa diterangkan Gus atau dikritik atau mungkin Anda juga setuju ini? Jadi kita sudah sangat tidak asing lagi dengan ketokohan Said Mahdi Ar-Rojai yang mentahkik banyak dari kitab-kitab nasab dari berbagai macam abad ya, dari abad ke-5 sampai abad-abad yang akhir itu, abad 9, 10 ya. Dan tentu beliau sebagai seorang ahli nasab sudah menguasai dan sudah paham betul mengenai kaidah-kaidah yang biasa digunakan oleh para ulama-ulama nasab itu. Nah, hanya saja di sini ketika saya membaca, menelaah tulisan Said Mahdi Ar-Rojai yang di dalamnya itu mengisbatkan nasab Ba'alawi sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telusuri dari kitab-kitab beliau sendiri, misalkan Al-Muqibin, ya beliau mengatakan bahwa untuk syuhrah dan status syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh nasab Ba'alawi itu dimulai dari abad 9 Hijriah. Nah, sampai sekarang itu, dari abad 9 sampai sekarang abad ke-15 Hijriah. Nah, tetapi sayangnya oleh Said Mahdi Ar-Rojai, beliau tidak sedikit pun menjelaskan bahwa kesyuhrohan, kemasyhuran dari nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyebutkan argumentasi apapun. Nah, sementara kesenjangan data atau tidak ditemukannya syuhroh dan istifadah dari zamannya Ubaidillah sampai kepada zamannya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tentu kita harus menggali lagi informasi-informasi mengenai hal itu. Nah, tetapi sayangnya oleh Said Mahdi Ar-Rojai, beliau tidak sedikit pun menjelaskan bahwa kesyuhrohan, kemasyhuran dari nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyebutkan argumentasi apapun. Kalau beliau itu menjelaskan mengenai syuhroh, di dalam kitab beliau yang bernama Al-Muqibun tadi, di mana beliau menyatakan ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengisbatkan nasab seseorang atau golongan. Nah, dengan mengacu kepada kaidah-kaidah yang beliau tulis sendiri, nah, langsung saja yang keempat, bahwa yang keempat itu adalah syuhroh dan istifadah sebagai sayyid, yaitu ayah-ayahnya atau leluhur-leluhurnya, mereka itu memiliki status orang-orang yang terkenal sebagai seorang sayyid di jami'il ajyal, di seluruh generasi. Artinya itu memang syarat utama dalam menilai atau mengisbatkan satu nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kemasyhuran mereka sebagai sayyid, sebagai seorang dzurriyyah Rasul itu harus ada di seluruh generasi. Nah, namun hal ini atau kesenjangan ini tidak dijelaskan secara detail oleh Said Mahdi Ar-Rojai. Nah, sehingga saya simpulkan di sini bahwasanya Said Mahdi Ar-Rojai dalam menguatkan nasab Ba'alawi sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dikuatkan dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, kemudian di samping itu juga Said Mahdi Ar-Rojai itu pada tahun 2000 beliau itu mengisbatkan salah satu keluarga, yaitu keluarga Al-Handal itu ya. Keluarga Al-Handal yang tinggal atau berada di Kuwait, di negara Kuwait. Dan itu distempel oleh beliau, ditandatangani oleh beliau, dan diisbatkan oleh beliau bersama dengan stempel dan tanda tangan. Dan itu tertulis pada tahun 1336 Hijriah atau sekitar tahun 2000-an. Dan ternyata setelah 16 tahun dari kejadian itu, ada seseorang yang mempertanyakan hal ini kepada beliau. Dan beliau itu namanya adalah Sayyid Ni'mat Al-Hijaz. Sayyid Ni'mat Al-Hijaz yang mengkritisi beliau, wahai Said Mahdi Ar-Rojai, saya mendengar engkau itu telah mengisbatkan nasab dari keluarga Handal yang ada di Kuwait, sementara keluarga ini dari masa lalu sampai sekarang itu tidak pernah memiliki kemasyhuran status sebagai seorang Sayyid Syarif, Sadatul Ashraf atau dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenapa engkau itu, wahai Said Mahdi Ar-Rojai, mengisbatkan keluarga tersebut sebagai seorang sayyid, padahal mereka tidak memiliki bukti kesyuhrohan dan keistifadohan nasab? Nah, maka di sini beliau, Said Mahdi Ar-Rojai pun menjawab, ini kisahnya, ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, ya, dia itu membawa satu catatan nasab, kemudian membawa 2 saksi, kemudian saya konfirmasikan kepada orang lain yang saya percaya. Nah, tetapi pada akhirnya dengan adanya
komplain dari salah seorang ulama yang bernama Sayyid Ni'matul Hijaz ini, saya menjadi tahu bahwa keluarga Handal itu tidaklah memiliki syuhrah dan istifadah sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka saya revisi, saya revisi pengisbatan nasab terhadap keluarga tersebut. Nah, karena apa namanya, memang sudah jelas bahwa keluarga tersebut tidak memiliki syuhrah dan istifadah. Nah, artinya dari kisah ini kita bisa sedikit mengetahui bahwa Said Mahdi Ar-Rojai itu kurang hati-hati dalam mengisbatkan nasab. Nah, artinya hal ini pun kemungkinan yang seperti ini atau potensi kesalahan ini itu pun bisa terjadi ketika beliau itu didatangi oleh beberapa Ba'alawi yang kemudian datang kepada beliau mempertanyakan kepada beliau mengenai bagaimana status Ubaidillah ini, apakah termasuk atau apakah benar-benar merupakan putra dari Ahmad bin Isa. Nah, kemudian dari sisi apa namanya, argumentasi yang beliau gunakan di dalam mengisbatkan nasab Ba'alawi itu pun kurang lengkap menurut saya. Nah, sehingga meskipun nasab ini isbat oleh Said Mahdi Ar-Rojai, itu pun masih dapat diteliti tentang kebenaran dari pengisbatan tersebut. Nah, artinya meskipun di nasabnya Ba'alawi sudah disahkan oleh Said Mahdi Ar-Rojai, itu belum tentu menunjukkan akan kebenaran nasab tersebut. Nah, menurut saya begitu, Kang Mas Yusuf. Oke, ya. Baik, tadi menarik bahwa metodologi yang dilakukan oleh Mahdi Ar-Rojai bahwa salah satunya adalah masyhur di setiap zaman. Terus kemudian juga yang seperti dikatakan bahwa harus ada kitab sejaman yang menerangkan ini. Nah, ini bagaimana nih teori ini? Apakah menurut Gus Ajis ini kontradiktif dengan pengisbatan nasab Ba'alawi atau bagaimana, Gus? Ya, menurut pandangan saya kontra. Jadi apa yang dilakukan oleh Said Mahdi Ar-Rojai itu tidak sesuai dengan kaidah yang beliau tuliskan sendiri di dalam kitabnya. Karena beliau mengatakan bahwa kemasyhuran satu keluarga sebagai seorang sayyid itu harus ada di seluruh generasi. Nah, sementara kalau beliau menelusuri bagaimana status kemasyhuran dari nasab Ba'alawi dari semenjak zamannya Ubaidillah sampai ke Ali As-Sakran misalkan, kalau memang ditemukan kemasyhuran itu dari awal sampai akhir, barulah bisa diisbat bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya ketika kemasyhuran itu tidak didapatkan, bahkan dengan jangka waktu yang sangat lama, lebih dari 5 abad, ya maka tidak mungkin ditetapkan bahwa nasab itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran tidak memiliki kemasyhuran status sebagai seorang sayyid. Nah, makanya ada seorang ulama yang berasal dari Irak yang katanya itu dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin. Nah, itu katanya itu. Cuman saya memandangnya dari sudut pandang dari argumentasinya saja. Artinya Dr. Sayyid Yasin Al-Khalidar, dan beliau adalah salah satu duriyah dari Musa Al-Kadim. Beliau pun juga merupakan cucu dari seorang nakib yang ada di Irak. Beliau pun menegaskan bahwasannya nasab Ba'alawi itu tidaklah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang untuk kitab-kitab nasab dari zaman dulu, ya, dan kitab-kitab nasab yang primer tentunya. Kemudian dalam kitab-kitab sejarah itu sama sekali tidak menyebutkan Ubaidillah itu sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Nah, sehingga beliau itu menyimpulkan bahwasannya nasab dari Ba'alawi itu tidak bisa disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilihat dari sudut pandang kesyuhrohannya juga, itu pun masuk dalam kategori syuhroh yang sangat baru, sehingga sangat sulit untuk menyatakan bahwa Ba'alawi itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Kang Mas. Oke, ini kalau kita menarik ini Seroja ini di sini gituan ya, bahwa masalah tidak tertulisnya salah satu anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah tidak menafikan keberadaannya. Itu memang ada satu kaidah yang mengatakan bahwa tidak ditemukannya sebuah nama atau sebuah nasab di kitab-kitab terdahulu. Itu belum tentu bahwa nasab itu memang tidak ada. Nah, tetapi di sini harus memenuhi beberapa syarat agar nasab tersebut bisa diakui. Yang pertama itu adalah melalui korinah-korinah atau data-data pendukung. Misalkan ada satu reportase seseorang yang menceritakan pada zamannya Ubaidillah bahwa Ubaidillah ini seperti ini dan seperti ini. Korinah-korinah atau data-data pendukung lainnya
yang menunjukkan akan kebenaran bahwasanya Ubaidillah ini memang benar-benar adalah anaknya Ahmad bin Isa. Sementara tidak sama sekali tidak kita dapatkan data itu. Kemudian dari sisi apa namanya catatan pribadi dari tokoh-tokoh ulama atau ulama-ulama yang hidup pada zaman itu, pada zamannya Ubaidillah tentunya. Itu pun juga tidak didapatkan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan syuhroh, dengan kemasyhuran bahwa Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa. Itu pun juga tidak didapatkan. Nah, artinya meskipun Syed Mahdi Ar-Rajai menggunakan kaidah tersebut tadi yang saya bacakan, tetapi beliau tidak mengaplikasikannya dalam apa namanya pengisbatan nasab Ba'alawi. Nah, sehingga di sini pun ada timbul kekurangan ya dari pengaplikasian kaidah-kaidah nasab yang dilakukan oleh Syed Mahdi Ar-Rajai. Begitu, Kang Mas. Oke, kalau tidak sebuah isbat nasab tidak memenuhi persyaratan-persyaratan seperti itu, jadi menurut Gus Ajis bagaimana ini? Apakah ini batal nasabnya atau bagaimana? Kalau ada yang mengkontra seperti kasus tahun berapa itu 2012 apa 2000 berapa itu? Tahun 2000 2016. Tahun 2000. 2016. Kemudian direvisi gitu ya. Ya. Direvisi gitu kan ya. Kemudian artinya dibatalkan kembali nasabnya. Artinya hal yang serupa ini bisa juga terjadi di nasab Alawi kalau ada yang mengcounter terhadap isbat nasab Syekh Rojai ini. Betul, betul sekali Kang Mas. Jadi karena beliau itu apa namanya tidak mengaplikasikan apa yang sudah beliau tulis sendiri dalam kitab-kitabnya yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmu nasab, maka di sini kembali kepada hukum asal, hukum awal bahwasanya nasab tersebut tidak bisa disahkan sebagai satu nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi itu seperti kemungkinan yang beliau lakukan di tahun 2000 ketika mengitsbatkan nasab keluarga dari Handal yang tinggal di negara Kuwait, yang kemudian 16 tahun setelahnya itu ada orang yang mempertanyakan pengisbatan beliau kepada keluarga tersebut yang memang terbukti keluarga itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau status mereka bukanlah as-sadatul asyraf, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan itu terjadi juga dengan pengisbatan yang dilakukan oleh Syed Mahdi Ar-Rajai di tahun kemarin ini untuk nasabah Alawi ya. Begitu Kang Mas. Nah, kemudian pertanyaan lagi, kalau kita lihat ketika tahun itu Ahmad bin Isa itu dikatakan hijrah ke Yaman, katanya ada polemik politik. Benarkah di Irak waktu itu ada konflik politik? Ya. Siap. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Syed Mahdi Ar-Rajai itu seperti itu. Yaitu harus meneliti kembali, harus menelusuri kembali bagaimana bukti-bukti sejarah, bagaimana kitab-kitab nasab yang ada, kemudian bagaimana kondisi sosial, kondisi politik yang ada pada saat itu, dan ketika kita bandingkan antara Hadramut dengan Yaman Utara itu sangat jauh berbeda. Artinya untuk catatan-catatan ulama-ulama atau tokoh-tokoh Ahlul Bait yang ada di Yaman Utara itu sangat lengkap, sementara untuk di Hadramut sendiri gelap. Nah, tentu itu harus dikaji oleh siapa Syed Mahdi Ar-Rajai. Begitu juga dengan apa namanya untuk kondisi yang ada di Irak saat itu, sosial politiknya, kemudian apa namanya kesyuhrohan, keistifadahan nasab Ubaidillah, apakah ada di Irak atau tidak? Karena memang kalau melihat salah satu syarat dari syuhroh itu juga, di mana kemasyhuran itu bukanlah di tempat hijrahnya, tetapi di tempat asalnya. Nah, sementara siapa menurut Dr. Yasin Al-Khalidar, beliau mengatakan bahwa untuk di Syam dan juga untuk di Irak sendiri tidak ditemukan sama sekali kemasyhuran bahwa Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, kemudian juga ketika kita mengkritisi ulama-ulama terdahulu, misalkan kita mengkritisi Al-Janadi atau misalkan mengkritisi Husain Abdurrahman Al-Ahdal atau Murtadha Az-Zabidi atau Ibnu Hajar Al-Haytami atau Abdullah At-Taib Bamakhramah dan lain sebagainya dari ulama-ulama yang terdahulu yang mengisbatkan nasab Alawi, maka bukan berarti kita merendahkan mereka. Tidak. Karena yang kita kritisi itu adalah statement mereka. Ketika statement mereka itu tidak berdasarkan atas bukti, tidak berdasarkan atas dalil, tidak berdasarkan atas argumentasi, ya maka statement mereka itu dapat dikritisi oleh generasi-generasi yang selanjutnya. Artinya dengan mengkritisi, misalkan saya mengkritisi Syed Mahdi Ar-Rajai tentang pengisbatan beliau kepada nasab Alawi, bukan berarti saya ini merendahkan siapa Syed Mahdi Ar-Rajai sebagai seorang ahli nasab, bukan. Tapi kita ini kajiannya adalah kajian keilmuan, dan kajian keilmuan itu berdasarkan atas dalil-dalil, berdasarkan atas kaidah-kaidah yang biasa digunakan di dalam bidang keilmuan
yang sedang dibicarakan. Kalau dalam konteks ini adalah konteks ilmu nasab. Nah, artinya di sini saya ingin apa namanya? Ingin menyampaikan bahwa Said Mahdi Ar-Rojai yang ketika menyampaikan kaidah-kaidah ilmu nasab, ternyata beliau tidak konsisten dengan kaidah-kaidah yang beliau gunakan. Dan bukan berarti saya merendahkan status dari Said Mahdi Ar-Rojai sebagai seorang ahli nasab. Bukan sama sekali. Tetapi dalam persoalan yang kita bahas ini, nah itu kita atau saya memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengisbatan beliau kepada nasab Alawi. Nah, jadi begitu Kang Mas ya. Nah, lalu bagaimana dengan kisah-kisah yang selama ini disebarluaskan, kemudian disampaikan kepada masyarakat, kemudian menjadi satu hal yang kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Nah, tentu hal ini perlu diluruskan. Artinya, ketika memang untuk sebelum abad ke-9 Hijriah, itu tidak ditemukan kisah kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramut, nah maka bisa bisa menunjukkan bahwa kisah-kisah yang disampaikan selama ini mengenai kisah hijrah yang secara detail disebutkan di dalam kitab-kitab sejarahnya Ba'alawi, itu adalah kisah-kisah yang dibuat pada abad-abad yang pada abad-abad itu, pada abad ke-9 khususnya ya. Nah, karena ketika kisah tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara kesejarahan, nah maka hal ini pun juga akan mempengaruhi apa namanya ketersambungan nasab yang selama ini diklaim. Karena beda halnya dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Yaman saat itu, misalnya Ali Al-Hadi, itu dari keluarga Ar-Rosiyin, yang mereka itu dari tahun 270 Hijriah. Dari tahun 270 Hijriah, mereka sudah mendatangi salah satu kota yang namanya So'da, dan ternyata kisah itu, kisah-kisah mereka, kemudian keturunan mereka, itu sangat mudah untuk kita jumpai. Padahal untuk tahun 270 Hijriah itu adalah kurang lebih 50 tahunan ya, 50 tahunan sebelum kisah kehijrahan Ahmad bin Isa versi Ba'alawi. Gitu kan? Artinya 50 tahun yang sebelumnya aja sangat mudah didapatkan data-data itu mengenai keluarga Ar-Rasyid. Nah, tetapi kenapa hal ini sangat sulit didapatkan ketika kita berpindah kepada tokoh-tokohnya Ba'alawi seperti Ubaidillah ataupun anak-anaknya itu. Ya kan? Nah, sehingga apa namanya kisah-kisah kesejarahan yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Ba'alawi, nah itu perlu dipertanyakan kebenarannya. Nah, kemudian apa namanya ada satu kisah yang cukup menarik saya sampaikan di sini, yaitu ada satu dzurriyyah Rasul dari keluarga Ar-Rasyid tadi yang bernama Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi Ali Al-Hadi yang merupakan leluhur dari Ar-Rasyid yang pertama kali datang ke Yaman Utara. Nah, beliau itu memerangi Qoromitoh, yaitu satu golongan yang apa namanya bisa dikatakan sebagai golongan yang sesat gitu. Dan bahkan sampai 70 kali ada peperangan yang dilakukan oleh Ali Al-Hadi kepada mereka, kepada Qoromitoh. Nah, kemudian ketika kita bandingkan dengan kitab-kitab sejarahnya Ba'alawi, itu sangat berbeda. Bahwa yang memerangi Qoromitoh itu adalah Ahmad bin Isa. Sementara sama sekali tidak dapat kita buktikan akan kebenaran dari kisah tersebut. Nah, sehingga apa namanya kisah tersebut merupakan kisah yang dibuat di zaman-zaman atau di abad-abad terakhir. Nah, kemudian satu pandangan lagi, bahwasanya ketika nasab Ba'alawi itu disahkan, ditetapkan oleh beberapa ahli nasab. Misalkan di abad ke-9 Hijriah yaitu ada As-Samarqandi. Kemudian abad ke-11 itu misalnya Dhamin bin Syatqam. Kemudian juga ada Muhammad Al-Kadimi. Kemudian untuk abad ke-12 misalnya Muhammad Murtadha Az-Zabidi dan lain sebagainya. Banyak dari kalangan ahli nasab yang lain yang menetapkan ketersambungan atau mengisbatkan nasabnya Ba'alawi sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwasanya apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama nasab ini tidak mutlak benar. Tidak mutlak benar. Kenapa? Tidak mutlak kebenarannya, maksudnya. Tidak mutlak kebenarannya. Artinya, meskipun nasabnya Ba'alawi itu diisbatkan oleh ulama-ulama nasab seperti Muhammad Murtadha Az-Zabidi dan lain sebagainya, itu tetap masih membuka ruang untuk penelitian. Karena seperti yang dikatakan oleh Fuad bin Abil Ghais dalam kitabnya Usul Ilmil Ansab wal Mufadalah Bainal Ansab, la yang bagi antuk khodal ansabu minal kutubi kamusallamat, di mana
data-data nasab yang ada di dalam kitab-kitab itu tidak boleh diambil begitu saja kemudian mempercayai kebenarannya. Tetapi apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama nasab itu baru titik awal, titik start dalam kajian tersebut, dalam kajian ilmu nasab. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama nasab itu belum tentu mutlak kebenarannya. Masih membuka ruang, masih membuka kesempatan untuk melakukan adanya penelitian. Di Yaman, Anda kan lama tuh di Yaman, 6,5 tahun. Nah, itu ada nggak tentang cerita itu, gitu kan? Mungkin ada serpihan-serpihan tentang cerita Ubaidillah di sana, gitu ya? Ya, ya. Jadi untuk kisah cerita-cerita atau kisah-kisah yang disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada para pelajar yang ada di sana, itu kisah-kisahnya diambil dari kitab-kitab dari Ba'alawi sendiri dan mentoknya itu pada abad ke-9 Hijriah. Nah, dan adapun untuk abad yang sebelum itu tidak kita temukan sama sekali, tidak akan kita temukan. Karena memang apa namanya untuk penulis nasab Ba'alawi untuk pertama kalinya itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah siapa Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, ini diakui oleh Ba'alawi sendiri bahwa yang menuliskan nasab Ba'alawi untuk pertama kalinya itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sehingga di situ sudah ada indikator bahwasanya tidak mungkin kita temukan tulisan-tulisan dari kalangan Ba'alawi di atas dari abad ke-9 Hijriah. Nah, meskipun ada misalkan kitab kitab Al-Jawhari Syafaf yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, itu pun sumber-sumbernya dari Ba'alawi sendiri. Nah, itu pun ada di abad ke-9 Hijriah. Nah, artinya untuk sebelum abad ke-9 Hijriah tidak kita temukan. Nah, dan tidak sama sekali ditemukan. Meskipun untuk saat-saat ini atau setelah abad ke-9 Hijriah sampai sekarang gitu, cerita itu sangat masyhur di kalangan orang-orang Hadramut, baik kalangan ulamanya, pelajarnya, atau kalangan masyarakat umum. Nah, tetapi kembali lagi pada tadi sumbernya, bahwasanya sumber tertua yang dimiliki itu adalah abad ke-9 Hijriah. Sebelum itu tidak ada. Oke, Gus. Kita komparasikan dengan tadi itu ya, salah satu keturunan Nabi ya yang hijrah lebih awal di Yaman Utara. Nah, catatan mereka itu bisa ditemukan di tracking apa tidak? Mulai dari abad 2 kemudian ke sini turunan-turunannya. Dan yang saya temukan itu yang saya temukan itu paling tua itu ada pada abad ke-4 Hijriah. Dan mereka itu menuliskan biografi dari tokoh-tokoh terkenal dari keluarga mereka. Dan itu sudah ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Ke-4 Hijriah dan itu terus-menerus itu, Kang Yusuf. Dari abad ke-4, ke-5, ke-6 terus sampai sekarang. Tulisan mereka sangat lengkap sekali mengenai kesejarahan di abad ke-4 Hijriah dan seterusnya. Nah, sementara hal ini berbeda ketika kita melihat karya-karya dari ulama-ulama Hadramut atau khususnya dari kalangan sejarawan Ba'alawi di Hadramut, itu yang tertua adalah abad ke-9 Hijriah. Jadi terpaut sangat jauh itu antara Yaman Utara dengan Hadramut atau Yaman Selatan. Begitu, Kang Mas. Oke, Gus, suku apa tadi? Maaf itu klan apa yang awal ke Yaman? Ar-Rossi, Ali Al-Hadi namanya. Namanya Ali Al-Hadi dari keluarga Ar-Rossi. Ar-Rossi ya, oke. Nah, Gus, artinya kalau kita head to head dengan sejaman waktu itu 4 Hijriah, kalau katakan Ubaidillah sudah ada di sana, kan sesama klan Rasulullah nih, mesti ada interaksi, pasti ada cerita bahwa mungkin diceritakan di kitab-kitab Ar-Rossi. Pandangan ini menurut Anda bagaimana nih? Sama sekali tidak ditemukan interaksi antara dinas Ar-Rosyin dengan mereka. Karena ada salah satu tokoh dari mereka yang bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ya'fur. Kemudian Al-Imamul Hadi, namanya Yahya bin Husain bin Al-Qasim. Nah, itu pernah datang ke salah satu kota di Hadramut yang namanya Aden. Aden itu adalah salah satu kota yang ada di Hadramut. Sampai ke Aden saat itu. Nah, namun saya tidak menemukan sama sekali informasi adanya interaksi antara mereka ini dari keluarga Ar-Rossi dengan dengan Ba'alawi saat itu. Dan itu terjadi pada tahun berapa ini? Abad ketiga ya, abad ketiga dan abad keempat. Abad keempat ada yang namanya An-Nasir Ahmad Al-Hadi yang meninggal pada tahun 322, itu pernah datang ke Aden. Nah, tentu tahun ini adalah tahun
2 tahun pasca kedatangan Ahmad bin Isa ya di Hadramut. Namun Iya sama sekali betul. tidak ada di situ penjelasan adanya interaksi antara Ahmad bin Isa atau Ubaidillah dengan keluarga Ar-Rosi itu. Iya, Padahal iya. sudah masuk ke daerah Hadramut ya. Katakanlah kalau kita sesama apa namanya perantau, kemudian memiliki satu jalur arosi gitu kan. Oh, ini ada saudara kami gitu ya. Apa yang Betul. baru datang, katakan Ahmad bin Isa itu ya. Lazimnya itu akan menurut Anda akan terjadi penulisan sejarah di situ ya. Lazimnya itu. Atau Lazimnya harus bagaimana? seperti itu, Kang Mas. Ya, lazimnya seperti itu. Karena memang untuk di abad-abad yang sebelumnya, misalkan Ibrahim bin Musa Al-Kadhim itu pernah datang juga ke Yaman dan beliau berinteraksi dengan Duriyah Nabi yang ada di sana. Bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain dari Duriyahnya Sayyidina Hasan, dari sebagian Duriyahnya Sayyidina Husain, ada interaksi seperti itu. Nah, tetapi untuk Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ini sama sekali tidak ada data mengenai hal itu, sama sekali tidak kita temukan. Nah, sementara Oke. kalau dalam apa namanya kaidah dalam ilmu nasab tidak disebutkannya satu nasab di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab primer yang terdahulu itu memang belum tentu nasab itu memang adalah nasab yang buat-buatan, bikin-bikinan atau nasab cangkokan gitu, bukan. Tetapi ketika memang tidak ditemukan sama sekali dari kitab-kitab yang ada, dari kitab-kitab nasab tempo dulu, ya maka itu bisa dipastikan bahwa itu keberadaannya memang tidak ada. Artinya itu memang kisah-kisah atau nasab yang nyangkok. Ya. Gus, tadi Arosi itu kata Anda ada interaksi dengan apa dengan keturunan yang lain. Itu benar di kitabnya itu diceritakan ada interaksi di situ. Dengan siapa aja? Betul ada. Bisa mungkin Ya. Ada salah satunya Ibrahim bin Musa Al-Kadim. Kemudian dengan keturunannya siapa dari Imam Zaidiyah itu, Zaid bin Ali itu. Nah, untuk namanya saya kurang ingat. Dan di kesempatan lain barangkali saya uraikan secara detail lagi mengenai interaksi antara Ibrahim bin Musa Al-Kadim dengan duriyahnya Zaid yang mazhab Zaidiyah itu dinisbatkan kepadanya. Zaid bin Ali itu. Keturunannya memang sangat banyak di Yaman Utara. Gitu kan. Ya. oke, ya luar biasa. Makamnya ada itu apa keturunan Arosi itu dan dibuat di abad ketiga dan keempat di Yaman, Yaman Utara. Saya belum menelusuri lebih jauh mengenai hal itu, tetapi untuk tahun-tahun kewafatan dari mereka itu dijelaskan di dalam kitab-kitab semenjak abad 4 Hijriah dan seterusnya itu lengkap untuk itu. Oh, Karena memang lengkap. mereka ini adalah selain tokoh agama, mereka pun juga apa namanya para pejabat gitu ya, bisa dikatakan gubernur atau bupati lah untuk zaman sekarang ya. Sehingga nama mereka Hmm. dikenal dan juga tempat kesejarahan mereka pun juga lengkap. Iya, ya. Tapi untuk mengenai makam itu sendiri, saya kurang kurang tahu. Artinya menurut Anda kalau alasan bahwa karena waktu itu sulitnya untuk kepenulisan pencatatan itu bukan sebuah alasan karena pada zaman itu juga keturunan Rasulullah Bani Arasi itu juga mencatatnya secara detail ya apa untuk perjalanan hidupnya. Begitu Gus? Betul, betul. Betul sekali, Kang Mas. Ya, oke. Baik, pemirsa pada Suat TV, tentu ini menjadi menarik ini, karena kalau kita bandingkan antara di zaman yang sama sekitar abad 3 Hijriah, di mana di situ katakanlah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, di satu sisi bahwa di sana sudah ada keturunan Rasulullah, yaitu dari keturunan Rasi ya di situ. Dan mestinya kalau di zaman yang sama keturunan Rasulullah ada di Yaman, ada interaksi atau sebuah catatan atau korespondensi. Tetapi lagi-lagi bahwa Anda belum menemukan hal itu ya. Gitu ya. Oke. Ya, Baik, betul. mungkin menambahkan sebagai catatan untuk makam, mungkin bagi pemirsa yang belum mendengar bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun atau dibuat sekitar abad 9 Hijriah. Sementara Ahmad bin Isa dikatakan atau diklaim hijrah ke Yaman sekitar abad ketiga atau wafatnya di situ. Mungkin sedikit saja Gus memberikan sebuah ulasan terhadap itu. Maaf, untuk makamnya Ahmad bin Isa, jadi untuk sebelum abad ke-9 Hijriah, itu memang tidak ditemukan lokasi makam atau lokasi nisannya Ahmad bin Isa. Nah, hanya saja, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam kitab Fathur Rahim Rahman, Limana Kibil Idrus, karya dari Umar bin Abdurrahman, Sahih
Sohibul Hamra yang wafat pada tahun 889, beliau mengatakan, Tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah, wa dufina fi Syi'biha, dan beliau dimakamkan di sana, di perkampungan Husaisah. Kemudian mengatakan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Tetapi di abad itu, di tahun 889 itu tidak diketahui di manakah lokasi nisan, lokasi makamnya Ahmad bin Isa. Bahkan Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu hanya menziarahi kampungnya saja, tidak menziarahi lokasi makamnya secara langsung. Dan dia juga, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus juga menceritakan bahwa Syekh Abdurrahman As-Segaf itu hanya menziarahi kampungnya saja, bukan lokasi di mana tempat Ahmad bin Isa itu dimakamkan. Nah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra, beliau mengatakan warawaihul unsi fi arjaihi faihah. Ternyata saya temukan bahwa aroma ketenangan di sekeliling Husaisah itu semerbak wanginya. Yushiru, yang menunjukkan bahwa di dalam an-nafihi ruhan zakiyah, bahwa di lokasi Husaisah itu terdapat ruh yang suci. Nah, artinya dari apa yang dituliskan oleh Syekh Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra ini menunjukkan bahwa untuk makam dari Ahmad bin Isa itu nisannya belum dibuatkan, makamnya belum dibuatkan, karena hanya informasi-informasi begitu saja. Nah, lalu kemudian setelah adanya kasyaf, maka setelah itu di abad setelahnya, di tahun-tahun berikutnya, itu barulah dibikinkan makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian di sini oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf mengatakan wahwa zahirun, dan dari teks itu jelas annahuma, bahwasannya Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus dan juga Abdurrahman As-Segaf itu kana yazuranil jabala biduni ta'yini maudiin. Itu hanya menziarahi gunung tanpa menentukan lokasi makamnya itu di mana. Amal-an, adapun sekarang faqad ayyanu, maka para ulama-ulama Balawi itu telah menentukan makamnya. Imma bil qara'in, yaitu dengan korinah-korinah, dengan tanda-tanda yang ada. Wa imma bil kasyf, dan atau dengan kasyaf, dengan ronsen gitulah kurang lebihnya ya. Nah, artinya untuk di abad ke-9 Hijriah itu sendiri, makam dari Ahmad bin Isa itu tidak didapati oleh siapa? Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra. Yang diziarahi hanya gunung saja, bukan lokasi makamnya berada. Ya, begitu, Kang. Nah, artinya untuk Ya. Di abad-abad yang sebelumnya memang tidak ditemukan makamnya yang mana. Gitu. Iya, artinya bahwa tanda-tanda Ahmad bin Isa kemudian makamnya pun tidak ada ya sebelum abad 9 itu ya. Artinya makamnya atau tanda-tandanya prasasti itu tidak ada. Jadi ini sebuah tanda tanya besar. Benarkah Ahmad bin Isa itu hijrah ke ke Yaman? Dan sekarang makamnya Ahmad bin Isa yang konon saya lihat di videonya itu di atas bukit itu ya, di atas bukit, itu makam yang dianggap hasil ijtihad berarti kan ya, hasil kasaf gitu ya, bahwa itulah makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Begitu ya Gus ya? Betul, Kang. Ya. Persoalannya di situ ada jenazahnya apa tidak, Gus? Allah alam kalau itu, Kang.